Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feni Aveliniana Sumarangkir. Saya anak biologi 21, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu Riau, musik tradisional Melayu Riau. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, musik Melayu tradisional di Riau itu apa sih? Pasti banyak kan gitu yang bertanya-tanya, apa sih musik tradisionalnya gitu kan. Jadi musik tradisional adalah musik atau seni suara yang terdapat di berbagai daerah Indonesia yang lahir dan berkembang dan diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi maksudnya tuh kayak mana? Jadi gini, dulu waktu zamannya purbakala itu, yang waktu zaman Belanda yang melanda di Indonesia, mereka tuh udah mempunyai musik tradisional gitu. Musik tradisionalnya yang diturunkan dari nenek moyang kita yang dahulu yang telah berkorban untuk menyelamatkan Indonesia, itu udah ada musik tradisionalnya, dan kita generasi penerusnya kita teruskan musik tradisional itu ke arah yang telah ditentukan dari sebelumnya. Jadi kayak gini guys, musik tradisional itu biasanya menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah asalnya. Misalnya kayak musik daerah Jawa, orang itu menyanyikan lagu Jawa gitu kan. Kalau kayak di Aceh gitu kan, lagu musik tradisional mereka itu bunga jumpo gitu kan, dan banyak lain-lain lagi itu musik tradisionalnya. Oke, baru dan musik tradisional ini pun juga merupakan peranan atau kedudukan musik tradisional. Kita paham dan mengerti sangatlah penting keberadaan musik tradisional di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, musik tradisional juga harus mestinya dijaga. Jadi kita generasi penerusnya itu kita harus terus gitu melestarikan musik tradisional, jangan sampai punah ke anak cucu kita nanti. Jadi mereka tahu kalau musik tradisional itu ada. Dan sebelumnya kan guys, saya mau membahas itu alat musik tradisional, tapi sebelumnya kita bahas dulu dengan musik tradisional. Nah, jadi di alat musik tradisional ini sebelumnya kita mulaikan dengan alat musiknya. Itu ada ciri musik tradisional yang dapat kita ulas, itu ada 7 jenis ciri-cirinya, yaitu dapat dipelajari secara lisan. Apa sih maksudnya kita tuh bisa gitu kita pelajari musik tradisional itu secara lisan gitu kan. Kalau musik yang kita pelajari secara lisan itu mengingatkan bahwa musik tradisional merupakan bagian dari kedudukan, maka musik ini bersifat diwariskan secara turun temurun. Di proses perwarisan musik tradisional tersebut biasanya dilakukan dengan secara lisan. Jadi dapat kita pelajari dengan lisan. Jadi misalnya kayak di Aceh gitu kan, bunga jumpo. Jadi kita di Pekanbaru ini, di Melayu ini pun kita masih bisa gitu tahu tuh lagunya bunga jumpo tuh gimana gitu kan. Ini kita bisa mempelajarinya dengan syair, tidak memiliki notasi. Jadi yang tidak memiliki notasi ini proses pembelajaran musik tradisional yang berlangsung secara lisan membuat partitur atau naskah musik menjadi satu hal yang dianggap tidak terlalu penting. Dengan demikian pula sangat lazim jika ketika musik tradisional di setiap daerah tidak mempunyai partitur notasi tertentu. Dia tidak mempunyai notasi yang begitu bermakna gitu. Jadi kalau notasi itu tidak penting gitu. Jadi dia itu tidak memiliki notasi. Jadi dia bersifat informal. Bersifat informal itu apa? Musik tradisional itu secara umum digunakan sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat. Dengan demikian, banyaknya musik digunakan dengan kegiatan rakyat biasanya sehingga bersifat lebih sederhana, informal. Jadi guys, dan ketika
istana, maka keberadaannya juga akan menjadi lebih kompleks dan lebih formal. Jadi pemainnya tidak tersialisasi. Apa tuh? Kok nggak terrealisasi dia? Kan harusnya harus diterrealisasikan, guys. Nah, jadi gini. Jadi sistem yang berkembang pada proses pembelajaran instrumen itu musik di daerah itu bersifat generalisasi, bukan tersepesialisasi, bukan seperti itu, tapi dia generalisasi. Makanya dibilang musik tradisional itu harus diturunkan dari yang sudah mengetahuinya jadi yang tidak mengetahuinya harus diajarkan supaya mereka mengetahuinya. Jadi ada lagi syair lagu berbahasa daerah gitu. Syair dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kayak tadi yang saya bilang. Jadi di setiap daerah itu mempunyai musik tradisional mereka masing-masing gitu. Mereka itu mempunyai alunan melodi, irama, mempunyai ciri khas kedaerahannya. Itu lebih melibatkan alat musik daerah. Umumnya pemain musik dalam lagu daerah di Indonesia dibawakan alat-alat musik. Misalnya lagu-lagu Melayu yang berasal dari Riau umumnya diiringi oleh alat musik. Karena kan kita tinggal di Pekanbaru ini, berarti kita ini adalah kepulauan Melayu. Tuh. Jadi alat musik tradisional Melayu itu selalu dinyanyikan dengan mendadu-dadu. Kenapa dia harus dinyanyikan mendadu-dadu? Hal ini membuat para pendengar merasa terhibur dan menikmati setiap lagu yang dinyanyikan. Jadi ada sih beberapa ciri-cirinya. Itu ada 3. Ada rentak irama yang melengkung dalam alunan musiknya. Tetapi terkadang ada yang hanya di nyaris datar. Syair-syair lagu Melayu baik yang bertemakan percintaan, persahabatan maupun yang berhubungan dengan nilai sosial memiliki kalimat sajak yang memiliki nilai kesutraan. Syairnya tidak cengeng dan membawa pesan moral yang baik. Jadi alat-alat musik tradisional Melayu ini itu dia tuh merupakan syairnya itu yang benar-benar kita bisa dapat kita petik apa intisari dari suatu lagu tersebut. Misalnya kayak lagunya Soleram gitu kan. Jadi kan intinya moral yang kita ambil dari Soleram itu kan, biarpun kita punya teman baru, teman lama tuh jangan kita lupakan, kayak gitu. Jadi di tanah Melayu ini ada dibagi menjadi 4 golongan alat musiknya, yaitu ada aerof dengan ditiup. Seperti kalau yang aerof itu kan ditiup, itu tuh seperti seluring itu ditiup, baru gengkok itu ditiup, baru dengan nafiri itu ditiup. Jadi ada dengan cendrof, adalah instrumen yang memiliki senar yang dimainkan dengan cara dipetik. Misalnya yang dipetik itu apa sih? Banyak yang mau kita petik kalau kita menggunakan alat musik tradisional Melayu itu banyak. Itu misalnya kayak gambus. Gambus itu, kalau kayak gambus itu kan merupakan alat musik yang dipetik. Itu biasanya mereka memimpin tari Japin. Jadi gambus ini kalau di tradisionalnya itu namanya gambus, tapi kalau di modernnya itu sekarang udah disebut orang dengan gitar. Udah dibilang orang gitar. Kayak seperti gitar lah gambus ini bentuknya. Jadi baru dengan indiophone adalah instrumen yang musiknya perkusi yang dimainkan dengan cara dipukul. Apa tuh? Kok dipukul dia? Kayak rebana ubi. Kenapa rebana ubi itu dipukul? Karena dia digolongkan dengan yang unik karena mengandung kata ubi di dalamnya. Alat musik ini sangat terkenal sejak zaman kerajaan Melayu kuno. Ini digunakan sebagai, kalau remban umbi ini digunakan sebagai alat komunikasi orang itu dulu karena bunyinya yang cukup keras dan penyebarannya itu
Kalau penyebarannya itu seperti pernikahan dia apanya. Baru kompak kayak gini ya rembanan ubi itu guys. Ini rembanan ubi. Oke, rembanan ubi ini digunakan untuk sebagai alat komunikasi sederhana yang untuk mengasih tahu pengumuman pernikahan. Sedangkan kompang kayak gini ya, kompang geng, kayak gini kompang. Kompang ini digunakan. Kompang ini berasal dari Arab yang dipercayai bahwa dia masuk ke tanah Melayu itu dulu tuh Kesultanan Melaka di perdagangan India. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk acara sosial seperti pawai, hari kemerdekaan, dan digunakan untuk menghias lagu gambus. Jadi kompang ini sama digunakan dengan gambus yang tadi. Gambus tadi itu guys, ini ya. Ini gambus. Jadi ini gambus ya, ini gambus. Gambus ini alat musik yang mirip seperti gitar. Ya. Baru ada kardeon. Kardeon itu di ini kardeon. Dia digunakan dengan cara dipompa. Ini alat musik yang digunakan orang zaman dahulu untuk mengiringi acara pernikahan orang Melayu Riau dulu yang kuno. Tapi sekarang kompang ini sudah jarang digunakan karena yang dimainkannya itu sulit kali untuk apanya guys, untuk pompanya. Baru gendang ini sekarang masih sampai detik ini masih digunakan oleh rakyat Melayu. Karena apa? Karena gendang ini sama dengan rembanan ubi tadi, itu masih bisa mereka itu digunakan untuk acara syukuran, acara pernikahan. Baru gong ini merupakan alat pukul yang dipukul. Ini berasal dari Asia Tenggara. Dia dipercaya masuk ke Melayu karena apa? Karena gong ini merupakan satu set sama yang tadi, sama yang satu set dia sama yang kordeon tadi guys. Satu guna dia mereka. Jadi mereka tuh saling melengkapi lah gitu. Baru marwas itu sama kayak rembanan ubi tadi kan. Marwas itu kalau apa kan tadi kan dia ditekuk, ini dia ditepuk, ini dia ditekuk, ini dia ditekuk. Ini marwas ini adalah salah satu alat musik tepuk atau yang sering juga disebut dengan perkusi. Alat yang merupakan kolaborasi antara kesenian yang berasal dari Timur Tengah dan Betawi. Jadi dia itu sama seperti kayak acara syukuran gitu kan. Jadi ibu-ibu itu mengadakan, ada yang megang kong, ada yang megang marwas, ada yang megang lembar ubi. Itu masih sering kita tengok, tapi sudah hampir tidak 100% seperti dulu. Adanya sekitar 20%-an. Nah, ada celepong. Celepong ini berasal dari Sumatera Barat. Celepong ini. Jadi kan celepong ini digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan dan penyambutan. Dia digunakan untuk mengiringi suatu penarian. Ke Narafi berasal dari Maluku yang merupakan musik tradisional provinsi Riau. Jadi ini khas kita sendiri dan dia ini digunakan untuk mengiringi acara istiadat istana. Narafi ini. Sedangkan gong sama seperti Narafi tadi. Dia juga dengan cara ditiup. Tapi dia ini berasal dari Sumatera Selatan dan fungsinya sama kayak seperti yang tadi. Baru gembong. Gembong ini alat musik
terkenal dari Kepulauan Riau. Gembok ini merupakan alat musik yang berasal dari Timur Tengah. Alat musik ini terbentuk dari rotan, kayu, kulit hewan. Gendong ini bunyinya digunakan untuk mengiringi teater. Jadi ini digunakan untuk teater, kayak misalnya kayak ada suatu pertunjukan di istana. Jadi ini digunakan untuk mengiringi teater. Jadi dia dipukul. Baru banyak alat musik yang di Riau. Salah satunya yang tadi saya sebutkan itu banyak sekali. Saya tunjukkan. Baru ini gendang panjang. Fungsi mereka ini sama untuk mengiringi acara pernikahan, penarian, ada istiadat, dan ini caranya juga sama-sama dipukul. Sama-sama caranya ini untuk dipukul. Sedangkan bebado sama gambang camar ini sama-sama dipukul. Tapi membedakannya apa? Ini dipukul dengan melalui tangan, sedangkan ini dipukul melalui ada alat pukulnya sendiri. Fungsinya sama dan caranya pun juga sama. Baru gendong silat sama biola. Biola ini kita memainkannya itu dengan cara digesek. Jadi kita gesek biolanya. Ini berasal dari timur, tapi ini juga masih sering digunakan. Dan kalau dibilang 70% masih sering digunakan. Baru guys. Baru ini mandolin. Mandolin ini merupakan alat musik dipetik, sedangkan ini dipukul. Cemble ini dipukul, alat musiknya dipukul, duk 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 duk, dipukul. Kalau ini dia dipetik. Inilah sama seperti dengan gitar tadi tuh, biola. Ini sama dengan yang apa tadi? Tamborin. Tamborin ini dia dipukul, dung 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 dung. Nah, kan dia dipukul. Sama kayak tadi remban ubi, baru tempaling, baru kalau maracas ini dia dengan cara digoyang-goyang tangannya gitu, digini-giniin gitu, biar bunyi dia gitu. Ini biasanya digunakan ini untuk awalnya sebuah pertunjukan. Kalau udah dikumpulkan tuh ibu-ibunya tuh ada megang rembanan ubi, ada yang memegang tambolin, ada yang memegang gelagan. Pokoknya inilah bulan untuk apanya. Lagi tunggu ya. Baru seluring. Seluring ini masih sering digunakan sampai sekarang, sampai detik ini pun juga masih sering digunakan, dan ini saya perkirakan 100% masih digunakan. Tapi dia bentuknya udah diubah. Ada diubah, tapi kalau apanya masih sering dia digunakan. Oke, jadi saya dapat menarik kesimpulan dari yang tadi yang saya bilang itu, alat musik tradisional itu adalah suatu benda yang dihasilkan irama yang lahir diwarisi secara turun-temurun hingga berkelanjutan sampai generasi selanjutnya pada masyarakat di suatu daerah. Alat musik itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu Evaros, Cendrov, Indedov, dan Meparadov. Alat musik tradisional Melayu Riau antara lain itu rembanan ubi, kompang, gambus, gorden, gendang, kong, marwas, celempong, nafri, gengkong, gendombak, gendang panjang, gendak dombat, bebano, gembar camar, gendang silat. Kalau gendang silat itu digunakan mereka itu untuk saat acara persilatan, itu tidak digunakan untuk acara perkawinan, pernikahan, atau acara istiadat, itu tidak akan digunakan. Kalau biola, mandolin, jime, tamborin,
hari dan dimainkan pada saat acara besar-besaran. Oke guys, hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini ilmu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan kalian bunyikan loncengnya supaya kalian juga dapatkan video yang baru yang akan saya update. Oke, saya Vini Afriniani Simorangkir. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton channel saya, dan saya akhiri dengan kata maaf karena saya masih banyak kesalahan dan saya masih ingin memperbaiki semuanya lagi. Terima kasih, selamat siang.